印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 316-320. Perasaan yang sangat mengejutkan di hati Xiao Yan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Xiao Yan juga benar-benar tahu mengapa Kaisar Abadi di depannya memperlakukannya seperti ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Memikirkannya, aku tidak tahu mengapa. Pada awalnya, leluhur saya memiliki kesempatan untuk merebut api suci, tetapi leluhur Xiao Yun menyerah dan memberikan kesempatan ini kepada Kaisar Abadi. Itulah sebabnya dia mendapatkan nama termasyhur dari Kaisar Abadi. Menurut apa yang Kaisar Abadi katakan, dalam adegan pada saat itu, tubuh Kaisar Abadi dihancurkan oleh api abadi, hanya menyisakan tubuh jiwanya, dan leluhurnya sendiri Xiao Yun adalah pusat kekuatan abadi pertempuran sejati. Jika Xiao Yun ingin menaklukkan api abadi ini, Anda dapat memikirkannya tanpa usaha apapun. Tapi Xiao Yun tidak. Setelah membantu Immortal Emperor memadatkan tubuhnya, dia juga memberi Immortal Flame kesempatan untuk memilih. Pada akhirnya, api abadi memilih Kaisar Abadi, dan leluhur Xiao Yun juga pergi dengan anggun. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi di tengah, dari tingkat rasa hormat yang dimiliki Kaisar Abadi untuk leluhurnya Xiao Yun dan sikapnya terhadapnya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Kaisar Abadi itu benar, dan hanya karena keberanian leluhurnya Xiao Yun, bahkan Xiao Yan pun merasa minder. Saat itu, setelah leluhurmu Xiao Yun pergi, aku mengandalkan menelan api keabadian, dan kekuatanku meningkat pesat. Dalam satu gerakan, dia menembus level Kaisar Do Bintang 9 dan memasuki ranah peringkat 9. Tepat ketika aku akan mencari leluhurmu Xiao Yun untuk membalas kebaikanku, aku tidak tahu mengapa tiba-tiba terungkap bahwa keluarga Xiaomu dicari oleh 7 alam. Petik 2. Kemudian pada saat yang sama, klan jahat asing juga menyerang secara agresif. Pada akhirnya, aku juga binasa dengan kebencian di bawah konspirasi ras alien. Namun, tampaknya beberapa kekuatan di 7 alam ini mungkin memiliki hubungan dengan klan jahat asing. Lagi pula, klan jahat asing dan klan Xiao yang dicari semuanya datang terlalu tiba-tiba. Kaisar Abadi juga berpikir perlahan. Dengan baik. Klan Xiao juga berkata dengan sungguh-sungguh, lalu dengan hati-hati menghafal kata-kata ini di dalam hatinya. Namun, aku masih ingin berterima kasih padamu klan Xiao. Jika bukan karena leluhurmu Xiao Yun, maka tidak akan ada Kaisar Abadi di dunia ini. Kaisar Abadi juga berkata perlahan, tetapi ada lebih banyak suara. Lembut, jelas Xiao Yan adalah anggota keluarga Xiao, jadi Kaisar Abadi ini sengaja melakukannya. Saat berikutnya, wajah Kaisar Abadi di depannya juga menjadi jelek. Senior, Xiao Yan juga menyadari bahwa ekspresi Immortal Emperor tiba-tiba menjadi sedih, dan segera berkata, "Tidak apa-apa, aku baru ingat beberapa hal yang tidak menyenangkan." Kaisar Abadi juga bergumam, jelas karena dia baru ingat sesuatu tentang ras jahat di luar wilayah. Tingkat mengerikan dari ras jahat di luar alam, tingkat yang menakutkan adalah pembangkit tenaga listrik di level mereka sendiri adalah. Tapi lebih baik kamu tidak mengetahui hal-hal ini sekarang. Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Tapi kamu benar-benar luar biasa. Kamu memiliki nyala api yang luar biasa di usia muda. Meskipun nyala api di tubuhmu tidak sekuat api suci, itu masih sangat bagus. Bahkan aku harus menjaganya. Petik 2. Sebelum aku jatuh, aku juga mendapat kabar bahwa klan Xiao telah diincar oleh 7 alam, jadi tidak mungkin ada klan Xiao yang muncul. Petik 2. Dari mana asalmu? Kaisar Abadi juga bertanya-tanya. Karena sudah dipastikan bahwa orang di depannya adalah anggota keluarga Xiao, wajar untuk menginterogasinya dengan jelas. Sejujurnya, anak itu menerobos dari benua Doqi. Xiao Yan juga tidak menyembunyikannya, dan berkata kepada Kaisar Abadi. Kaisar Abadi di depannya juga seseorang yang bisa dipercaya, dan apa yang harus dikatakan, Kaisar Abadi ini hanyalah sisa jiwa. Benua Doqi. Mustahil. Selama perang 10.000 tahun yang lalu, semua energi kaisar di bidang menengah ke bawah telah habis, dan tidak mungkin bagi seorang kaisar yang berperang untuk maju. Kaisar Abadi juga menyangkalnya. Apa yang dikatakan murid saya, apakah itu palsu atau tidak? Napas dalam-dalam juga perlahan terpancar. Kemudian, Raja Naga Emas di atas kepala Xiao Yan juga muncul sebagai sosok aslinya.
Raja Naga Emas. Kaisar Abadi juga mengecilkan pupilnya dengan erat, melihat sosok yang dikenalnya di depannya. Kaisar Abadi tidak akan merasa salah tentang nafas Raja Naga Emas. Lagi pula, Raja Naga Emas adalah yang terkuat di seluruh klan naga saat itu. Kaisar Abadi dengan jelas ingat bahwa Raja Naga Emas dan klan Xiao memberikan kontribusi besar dalam pertempuran dengan klan jahat asing saat itu. Saya hanya tidak tahu mengapa keluarga Xiao ini masih dicari oleh 7 alam. Adapun Raja Naga Emas, sepertinya dia telah menghilang sejak perang. Dikabarkan bahwa dia jatuh dalam perang ras jahat di luar wilayahnya. Mengapa kamu di sini? Kaisar Abadi juga sangat terkejut. Keluarga Xiao secara alami memiliki keturunan. Jangan lupa bahwa ada pesawat perantara di dunia manusia, benua Doqi. Dari mana garis keturunan klan Xiao pertama berasal, tapi belum ada yang dipromosikan ke benua Dou di selama 10.000 tahun di benua Doqi, jadi perlahan terlupakan. Namun, ini tidak berarti bahwa benua Doqi tidak memiliki Kaisar Qi, tetapi memiliki pil obat tingkat Kaisar, jadi. Raja Naga Emas juga tertawa pelan. Aku tidak bisa memikirkan berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini. Kaisar Abadi juga menghela nafas perlahan. Karena Kaisar Abadi tahu bahwa Raja Naga Emas di depannya adalah makhluk terkuat dalam ras naga. Pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan tingkat raja dari ras jahat asing. Teror juga dekat dengan pembangkit tenaga dewa perang. Kaisar Abadi juga menghela nafas secara diam-diam. Hehe gelombang kalau begitu. Waktu hampir habis. Kaisar Dou peringkat ke-10ku adalah hadiah untuk keturunan keluarga Xiao, dan aku sudah membalas kebaikan senior Xiao Yun. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan. Saat suara Kaisar Abadi baru saja turun, tubuh di aula memancarkan cahaya kemasan, dan gelombang tak terlihat menyebar perlahan di atas tubuh. Ini benar-benar fluktuasi yang mengerikan. Xiao Yan juga menatap sinar cahaya kecil di atas tubuh emas itu. Dalam persepsi Xiao Yan, bahkan jika sedikit. Kemudian, dengan mengandalkan pertahanannya saat ini, bahkan jika dia ketakutan, dia akan terluka parah. Kaisar Abadi ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Ini hanyalah beberapa cara untuk melindungi Kaisar Dou peringkat 10. Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Pergilah, Xiao Yan. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan, ada beberapa emosi yang berbeda dalam suaranya, dan kemudian pupil matanya juga menjadi dalam. Junior terima kasih senior. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia membungkuk perlahan ke Kaisar Abadi di depannya, lalu tidak ragu lagi, dan berjalan perlahan menuju tubuh emas di aula. Ini, apakah itu tubuh Dou di peringkat 10? Xiao Yan mendekati tubuh emas itu, dan juga menemukan beberapa hal aneh di tubuh ini. Menurut perkiraan Xiao Yan, saya khawatir dengan semua metode serangannya, dia tidak akan dapat menghancurkan Kaisar Dou emas ini. Sungguh tirani Dou Di. Xiao Yan juga menatap tubuh emas di depannya, lalu bergumam. Dengan persepsinya yang luar biasa, Xiao Yan juga dapat menemukan betapa kuatnya energi yang terkandung dalam tubuh emas kecil ini. Saya khawatir bahkan jika itu adalah tubuh Kaisar Yan yang dipadatkan di benua Doqi, itu dibandingkan dengan tubuh keabadian. Juga kurang dari 1 dari 10.000. Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum, saat berikutnya, telapak tangan yang berisi api putih susu juga perlahan berjalan menuju tubuh abadi. Sabu-sabu. Telapak tangan Xiao Yan baru saja bersentuhan dengan tubuh abadi, dan kekuatan tolak yang sangat menakutkan dengan paksa mengisolasi Xiao Yan. Tubuh abadi ini tampaknya cukup menentangku. Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu berbisik. Hehe, tubuhku yang abadi menempati peringkat kedua dari peringkat ke-10 teratas, jika tidak ada cara khusus. Petik 2. Tubuh Dou Emperor peringkat ke-10 ini hanyalah hambar. Kaisar Abadi juga berkata perlahan kepada Xiao Yan. Latih kekuatan jiwamu, masuki tubuh abadi ini, dan padatkan rune jiwa di dahinya, dan kamu juga bisa mendapatkan kendali dan hak penggunaannya. Kaisar Abadi juga berkata kepada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan menutup matanya saat mendengar kata-kata itu, bersiap untuk memobilisasi kekuatan jiwa yang sangat besar. Hei, tubuh abadimu tidak lemah. Aku ingat kamu menggunakan tubuh abadi ini untuk melawan ras jahat asing. Di sisi lain, sisa jiwa Kaisar Abadi tampaknya membisikkan sesuatu kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi Xiao Yan tidak mendengarkan. Lagi pula, Xiao Yan tahu apa yang dikatakan keduanya bahkan tanpa memikirkannya. Mungkin rahasia, hal-hal seksual. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tenggelam dalam tubuh abadi di depannya.
Tubuh Doudi, metode yang hanya bisa ditampilkan oleh Doudi yang kuat. Dengan tubuh seorang kaisar yang bertarung, raksasa energi yang sangat besar akan terbentuk di sekitar tubuhnya dan perlahan-lahan mendominasi dirinya sendiri, sehingga meningkatkan serangan dan bahkan kemampuan pertahanannya. Xiao Yan juga bersiap, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar muncul seketika, bergegas menuju kulit kemasan. Ki. Kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja bersentuhan dengan tubuh emas, cahaya kemasan di permukaan tubuh emas menahan invasi Xiao Yan, dan tekanan menakutkan yang tak terlukiskan juga terpancar dari tubuh emas. Sabu-sabu, sungguh pemaksaan yang menakutkan. Lutut kiri Xiao Yan juga langsung ditekan oleh paksaan besar di atas tubuh emas, dan dia berlutut. Tapi, itu tidak cukup. Saat berikutnya, garis klan di dahi Xiao Yan juga menyala, lalu nafasnya keluar. Xiao Yan mengangkat lutut kirinya sedikit demi sedikit sambil menggertakkan giginya, dan kemudian Xiao Yan langsung meningkatkan kekuatan jiwanya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang menakutkan juga menembus cahaya kemasan di sekitar tubuh emas, dan kemudian tiba-tiba menembus cahaya kemasan. Sinar cahaya mengalir dengan lancar ke tubuh emas. Tubuh emas dan transparan sepertinya mengenali Xiao Yan pada saat kekuatan jiwa Xiao Yan mengalir masuk, dan paksaan yang menakutkan menghilang seketika tanpa jejak. Berikan padaku, teriak Xiao Yan dengan keras, lalu menatap tubuh emas di depannya, kekuatan jiwanya ada di dahinya. Kemudian saat berikutnya, di dalam tubuh transparan emas, di dahinya yang ilusi, sebuah rune jiwa misterius perlahan terbentuk di bawah kendali kekuatan jiwa Xiao Yan. Sebuah rune terbentuk di dahi tubuh transparan kemasan yang dilihatnya. Xiao Yan juga buru-buru menarik kekuatan jiwanya, duduk dan terengah-engah. Hanya memadatkan rune jiwa pada tubuh emas menghabiskan hampir semua kekuatan jiwa Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak meragukan bahwa meskipun itu adalah satu langkah di malam hari, nasibnya akan sangat menyedihkan, tetapi untungnya hal itu tidak terjadi pada akhirnya. Karena rune telah dipadatkan, tubuh abadi ini juga akan menjadi milikmu di masa depan. Saya harap itu akan menunjukkan kecemerlangan yang lebih mempesona di luar. Suara lembut Kaisar Abadi perlahan terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan ke Kaisar Abadi. Karena dia baru saja memadatkan rune di tubuh ini, Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang erat dengan tubuh abadi ini. Setelah istirahat sejenak, Xiao Yan juga tahu bahwa kali ini tidak menunggu siapapun, jadi dia hanya menyerap tubuh abadi di depannya. Karena Xiao Yan juga tahu bahwa dengan dirinya yang sekarang, jika dia ingin menyerap tubuh abadi ini, waktu yang dibutuhkan untuk teror sangatlah lama. Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, lalu sudut mulutnya terbuka, dan kekuatan hisap yang sangat besar segera menyedot tubuh abadi ke dalam tubuhnya. Ketika tubuh keabadian memasuki tubuh Xiao Yan, aura yang sangat kuno yang sepertinya mengandung keabadian juga perlahan terpancar. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Xiao Yan juga mengeluarkan suara tulang yang berdengung. Jelas, tirani tubuh abadi ini jauh melampaui perkiraan Xiao Yan. Sialan, jika terus seperti ini, tubuhnya akan meledak. Xiao Yan juga menemukan bahwa dia ceroboh, dan hanya mencoba memecahkan masalah tubuh abadi ini. Ini adalah, tepat ketika Xiao Yan hancur, pola klan Xiao yang muncul di dahi Xiao Yan juga memancarkan kekuatan yang sangat besar, dan kemudian tubuh abadi yang masih berjuang sebelumnya merasakan Xiao Yan setelah kekuatan Yan, perlahan-lahan terdiam seperti balon kempes. Meskipun Xiao Yan bingung, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia menutup matanya dan duduk di tanah. Kemudian, di sekitar Xiao Yan, cahaya kemasan bercampur dengan keabadian juga perlahan muncul, dan tubuh ilusi dan padat juga perlahan muncul di sekitar Xiao Yan. 10 kaki, 20 kaki. Ketika raksasa energi emas yang melekat pada tubuh anak ini mencapai 100 kaki, inilah saatnya anak ini berhasil. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan. Ya, Raja Naga Emas mendengar itu, dan cukup puas dengan Xiao Yan, dan kemudian mengatakan sesuatu kepada Kaisar Abadi, dan kemudian ruang kembali menjadi tenang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang 1 ZS, Kom. Bum bum bum. Ini adalah, satu-satunya orang yang menunggu di luar aula saat ini adalah Musu Zi dan Zulao. Seseorang telah memperoleh keabadian. Tetua Zhu juga menyimpulkan. Ketika Zulao masih muda, dia memasuki tempat di mana Kaisar Abadi jatuh gelombang jadi dia sangat akrab dengan fluktuasi ini. Benar-benar beberapa orang kecil yang menakutkan.
Aku hanya tidak tahu bahwa orang kecil itu memiliki, semoga berhasil. Penatua Zhu juga tertawa pelan. Zhu tua, maka masalah ini pasti akan diketahui oleh keluarga kerajaan Xuanling. Lagi pula, kami, Dou Dihe, membangunnya bersama dengan mereka saat itu, kata Musuzi dengan penuh perhatian. Jika kamu mengetahuinya, kamu akan mengetahuinya. Memang benar aku tidak bisa melakukannya tanpa melawan makhluk abadi di paviliun dupa terbakar. Setelah Lao Zhu selesai berbicara, rasa bangga juga merasuki aula. Mungkinkah para pemimpin kabinet dan yang lainnya? Musuzi juga tertawa. Dia sangat jelas tentang kelas berat Dou-Xian. Jika paviliun Fenxiang mereka juga memiliki pusat kekuatan pertempuran abadi, maka hal-hal lain tidak perlu ditakuti. Lagi pula, visi mengejutkan pembangkit tenaga abadi yang bertarung adalah laporkan. Di luar rumah mahal keluarga kerajaan Xuanling, seorang petugas berkata dengan panik. Beritahu saya, Raja Xuanling yang ada di dalam juga berbicara perlahan. Mengikuti pembukaan Raja Xuanling, sekelompok wanita yang mengelilinginya juga menutup mulut mereka, karena mereka semua tahu bahwa raja di sampingnya memiliki temperamen yang buruk. Bervariasi, tubuh abadi di paviliun dupa terbakar. Tampaknya muridnya mendapatkannya. Bang bang bang. Rombongan di luar pintu baru saja selesai berbicara, dan aura yang sangat menakutkan datang dari pintu. Apa? Aura yang melonjak ke langit juga langsung keluar dari ruangan, dan saat berikutnya Raja Xuanling juga datang ke rombongan di luar pintu. Memegang kerah pengikut dengan satu tangan, dia mengangkat pengikut menjauh dari tanah, dan menatapnya dengan tajam. Kamu mengatakannya lagi. Suara marah Raja Xuanling bergema di dalam dan di luar ruangan. Tubuh abadi di paviliun dupa terbakar diperoleh oleh murid-muridnya. Para pengikut juga takut pada Raja Xuanling, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengatakan, dan kemudian berkata dalam du. Bang bang bang. Serangkaian suara juga perlahan datang dari tubuh pengikut. Sialan paviliun dupa terbakar, itu sebenarnya buruk bagiku. Raja Xuanling juga menatap lokasi paviliun dupa terbakar dengan kejam, lalu berkata dengan menyeramkan. Pada tingkat Raja Xuanling, tidak banyak hal yang menarik, tetapi tidak ada keraguan bahwa daya tarik tubuh abadi ini kepada Raja Xuanling tidak ada bandingannya. Karena Raja Xuanling juga memikirkan banyak cara, jika dia bisa mendapatkan tubuh abadi ini, maka dia juga bisa dipromosikan menjadi Dou-Xian berdasarkan tubuh abadinya. Tetapi saya tidak tahu mengapa, Raja Xuanling sama sekali tidak dapat menemukan tempat untuk memasuki tubuh abadi, seolah-olah itu tersembunyi. Sekarang itu benar-benar diperoleh oleh para murid dari paviliun dupa pembakaran, Raja Xuanling secara alami sangat marah. Pengikut sebelumnya telah berubah menjadi bubuk oleh kekuatan Raja Xuanling. Lagi pula, kekuatan rombongan ini tidak tercapai oleh Kaisar Dou, dan di depan Raja Xuanling ini, dia tidak tahan dengan kemarahan Kaisar Dou Puncak. Sepertinya sangat penting untuk maju ke Dou-Xian. Jika tidak, orang yang memujaku akan lama tidak puas denganku. Petik 2. Jika aku dipromosikan menjadi Dou-Xian, hal-hal ini secara alami akan terjadi, mengalahkan diri sendiri. Raja Xuanling berkata dengan suara rendah, dan setelah berbicara, sosoknya berkedip aneh dan menghilang di tempatnya. Di paviliun Fenxiang, Mu Yingying, Lu Di, Mu Feng, dan Xiao Yi juga keluar satu persatu. Hanya Xiao Yan yang tersisa di sungai Doudi. Hanya saja tidak satu pun dari keempat orang ini yang mengecewakan Musuzi, mereka semua mendapatkan status Kaisar Dou peringkat 6. Dan Mu Yingying bahkan mendapatkan status Kaisar Dou peringkat ke-7. Ini membuat Musuzi, yang selalu berpikiran tinggi dan rendah hati, cukup puas. Anda harus tahu bahwa bahkan Penatua Zhu di depannya hanya memiliki tubuh Kaisar Dou peringkat ke-7. Tampaknya tubuh abadi ini seharusnya adalah anak Xiao Yan tanpa keraguan. Penatua Zhu di samping juga berkata perlahan. Tubuh abadi, apa itu? Mu Yingying juga sedikit membuka bibirnya, lalu berkata dengan kosong. Tubuh keabadian hanyalah tubuh Dou Di yang paling menakutkan di Dou Di Hanoi ini. Dengan kata lain, itu adalah tubuh Kaisar Petarung tingkat ke-10. Musuzi juga berkata perlahan. Tubuh Kaisar Petarung peringkat ke-10. Begitu Musuzi mengatakan ini, keempat orang di sekitar tiba-tiba menimbulkan keraguan yang mengejutkan. Karena setelah mereka mendapatkan tubuh Kaisar Dou, mereka juga mengetahui tirani tubuh Kaisar Dou. Tubuh Kaisar Dou peringkat 6 begitu tirani, jadi seberapa kuat seharusnya Kaisar Dou peringkat 10 ini? Mari kita tunggu. Setelah Musuzi selesai berbicara, dia juga menatap Dou Dihe di depannya. Mendengar kata-kata itu,
Mereka berempat mengangguk serempak. Kakak tetap kakak. Xiao Yi juga berkata perlahan. Di tempat yang jauh dari kehampaan, di tempat yang sangat gelap, di atas altar, hantu menakutkan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan pada saat yang sama, dua sosok yang dikenal juga muncul di tengah altar. Gelombang 8 gelombang. 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Melihat lebih dekat, itu adalah daun merah dan hantu dari mata air terpencil. Apakah kamu yakin? Kamu sangat yakin? Hong Ye juga merenung sejenak sebelum membuka mulut dan berkata, lagi pula, hantu mata air terpencil itu terlalu gila ketika dia mengatakannya. 60% yakin. Hantu mata air terpencil di samping juga berbicara perlahan. 60%. Hong Ye menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, lalu berhenti berbicara, menatap hantu di mata air terpencil di depannya. Pada hari itu, setelah mereka melarikan diri dari hutan mayat infernal, mereka menemukan tempat gelap untuk mundur, dan sampai hari ini, semua luka mereka telah pulih sepenuhnya, dan kemudian mereka kembali ke Gunung Merah dan melakukan gerakan seperti itu di atas gunung. Pada saat ini, seluruh puncak Hongshan dipenuhi dengan hantu seram, dan di tengah puncak, formasi seram perlahan muncul. Dalam formasi, sepertinya ada sesuatu yang akan muncul, yang membuat Hong Ye agak gelisah. Melihat Yukuan, hantu Yukuan saat ini juga kehilangan wujud manusia, dan seluruh tubuhnya membusuk hingga tingkat yang berbeda-beda, dan terlihat sangat menakutkan. Kuharap ini berhasil. Hong Ye juga menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap tubuh di sampingnya. Tubuh itu adalah kekasihnya. Jika mata air terpencil berhasil, maka akan lebih mudah untuk membangkitkan kekasihnya. Lagi pula, Hong Ye juga dikenal dari beberapa buku rahasia kuno. Kaisar hantu kembar ini memiliki beberapa kekuatan misterius yang dapat membangkitkan orang lain, jadi dia juga bersama hantu kembar ini, kesepakatan Tuhan. Dan sekarang hantu kaisar hantu kembar ada di Yukuan, tidak diragukan lagi itu berarti Yukuan adalah kaisar hantu kembar berikutnya, jadi Hong Ye tidak punya pilihan selain melakukannya. Bersiaplah, tunggu sampai saat ini aku benar-benar melahap jiwa kaisar hantu kembar. Selain separuh lainnya dari kaisar hantu kembar sebelumnya, kupikir itu akan lebih kuat dari kaisar hantu kembar di puncaknya. Yukuan juga menunjukkan matanya, menghadap jalan daun merah di samping. Iya, Hong Ye mendengar kata-kata itu dan perlahan meletakkan kekasihnya, lalu berjalan ke tengah formasi dan menghadapi Yukuan. Aku akan mulai, aku akan merepotkanmu hari ini. Setelah Yukuan selesai berbicara, dia juga menutup matanya, dan saat berikutnya, aura jahat yang sangat besar dan tak tertandingi juga terpancar dari Yukuan. Sebenarnya mencapai tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Hong Ye juga bergumam, jelas tidak menyangka bahwa mata air terpencil ini hanya setingkat Kaisar Dou Bintang 5 pada awalnya, tetapi setelah menelan separuh lainnya dari Kaisar Hantu Kembar, ternyata dipromosikan ke tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Ini mengerikan. Susu. Saat berikutnya, Yukuan juga tiba-tiba mengeluarkan telapak tangannya, yang sudah agak busuk. Pada saat yang sama, hati berwarna merah darah perlahan muncul di tangan hantu Yukuan. Hati Kaisar Hantu Kembar. Murid Hong Ye menyusut rapat saat ini, karena di sekitarnya, dia belum pernah melihat hal seperti itu, hanya mendengarnya gelombang menurut legenda, setiap Kaisar Hantu ketika mereka jatuh, mereka akan meninggalkan jiwa mereka, dan melalui cara khusus, Kaisar Hantu hati dapat diekstraksi dari jiwa mereka. Hati Kaisar Hantu adalah sumber inti kekuatan setiap Kaisar Hantu. Selama hati Kaisar Hantu terserap, orang yang menyerapnya akan menjadi Kaisar Hantu lagi. Jadi ini adalah hati Kaisar Hantu, Hong Ye juga berbicara perlahan. Dadada. Detak jantung yang kuat juga datang dari hati. Berwarna merah darah, tetapi Hong Ye kembali ketika dia mendengar detak jantung, dan bahkan ki pendendamnya dalam keadaan padat. Susu, kamu milikku. Hantu Yukuan juga tidak ragu-ragu, membuka mulut berdarahnya dan menelan hati Kaisar Hantu menjadi hitam. Kaisar Hantu Sin baru saja memasuki tubuh Yukuan, dan tiba-tiba aura yang mengejutkan terpancar dari puncak Gunung Hongshan. Saat sinar cahaya berwarna darah dari langit akan segera muncul, formasi di kaki Yukuan memancarkan kekuatan hisap yang sangat besar, dan kekuatan itu diserap sepenuhnya, dan kemudian diumpankan kembali ke Yukuan, dan seterusnya. Hong Ye juga mundur dari formasi, lalu melindungi Yukuan di samping. Meskipun aku tidak tahu berapa lama ini akan bertahan. Tapi aku harap kamu bisa berhasil. Jika kamu berhasil dalam pengkhianatan, maka aku akan membiarkannya.
Setelah Hong Ye selesai berbicara, dia juga perlahan pergi dari sini sambil memegangi tubuh. Saat ini, puncak Gunung Hongshan kembali tenang. Waktu berlalu hari demi hari, dan sudah sebulan penuh sejak Xiao Yan memasuki Sungai Dodi. Selama bulan ini, utusan keluarga kerajaan Xuanling juga datang ke Paviliun Fenxiang, dan memberitahu mereka tentang kualifikasi yang telah mereka janjikan ke Paviliun Fenxiang untuk memasuki kolam Kekaisaran Xuanling dari keluarga Kekaisaran Xuanling. Selama Paviliun Dupa sudah siap, Anda bisa pergi ke sana kapan saja. Xiao Yan, Mu Yingying dan Mu Feng semuanya memenuhi syarat untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling. Hanya saja Xiao Yan belum keluar dari Dou di Hanoi saat ini, jadi butuh waktu. Sejak 5 orang memasuki Sungai Dodi, 4 orang lainnya juga keluar satu per satu 10 hari kemudian, tetapi Xiao Yan adalah satu-satunya yang tidak keluar. Dalam hal ini, Zhu Lao dan Mu Suzi juga tidak berdaya, jadi mereka harus menyerah dan menunggu Xiao Yan. Lagi pula, mereka berdua juga memiliki banyak hal untuk ditangani. Tunggu Xiao Yan lagi. Tawa hangat tiba-tiba muncul di aula, dan setelah diperiksa lebih dekat, Xiao Yi yang berbicara. Mengikuti pandangannya, orang lain di aula itu adalah Mu Yingying. Jangan bicara omong kosong, aku hanya ingin datang dan melihat apakah dia keluar. Lagi pula, kita butuh banyak waktu, kalau tidak kita bisa berendam di kolam Kaisar Xuanling. Mu Yingying juga bingung, dan setelah tinggal sebentar, dia tinggal sebentar. Tapi ini hampir terlalu cepat. Xiao Yi secara alami mengetahui bahwa Mu Yingying diam-diam, jelas apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan jelas berbeda, tetapi Xiao Yi tidak mengungkapkannya, dia hanya membiarkan Mu Yingying melakukannya. Katamu, apakah Xiao Yan akan baik-baik saja? Sudah sebulan, Mu Yingying juga sedikit khawatir. Sejak Mu Yingying memasuki Dou di Hanoi dan memperoleh peringkat 7 Dou Emperor, dia secara samar-samar menyentuh ambang Dou Emperor bintang 5, dan sudah dekat untuk menerobos. Mungkin tidak, untuk beberapa alasan khusus, saya bisa merasakan keadaan kakak tertua saya. Semangat juang kakak di tubuhnya semakin solid saat ini. Adapun alasan khusus, secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yi untuk memberitahu Mu Yingying. Kuharap begitu. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia juga berjalan menuju pintu aula utama dengan langkah ringan. Hei, kakak tertua, bagaimana kamu menjelaskan kepada dua saudara ipar seperti ini? Xiao Yi juga tertawa. Jelas ekspresi panik Mu Yingying barusan seperti gadis kecil yang licik melihat kekasihnya. Tanpa diduga, Sungai Dodi di aula utama tiba-tiba memancarkan aura yang sangat besar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ada apa? Mu Yingying baru saja berjalan ke pintu, tetapi dia merasakan perubahan, dan dia bergegas ke sisi Dodi He dan berkata kepada Xiao Yi, kakak harus keluar hari ini. Xiao Yi juga berkata, dan setelah berbicara, mereka berdua mengalihkan pandangan ke arah Dodi He. Saat ini, Sungai Dodi jika dilihat dari luar berwarna keemasan, dan aura yang seolah mengandung keabadian juga meresap ke seluruh Sungai Dodi. Di ruang tertentu di Dodi Hanoi. Hei, anak ini, aku juga mengatakan mengapa butuh waktu lama untuk mengintegrasikan tubuh seorang kaisar petarung. Petik 2. Jadi anak ini punya rencana lain. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan. Jelas, dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyerap tubuh abadi. Yang kedua adalah mengkonsolidasikan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, Xiao Yan memancarkan aura yang sangat besar, dan bau keabadian meresap ke seluruh tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, raksasa energi dengan ketinggian beberapa ratus meter perlahan membungkus Xiao Yan dengan erat. Awalnya, bahkan jika Xiao Yan adalah kaisar petarung peringkat ke-10, 10 hari sudah cukup jika Xiao Yan bergabung bersama, tetapi Xiao Yan memaksanya menjadi 1 bulan. Rahasianya adalah Xiao Yan sendiri, rencana. Xiao Yan juga tahu bahwa sejak dia datang ke Xuan Santian, dia selalu bertarung di level yang lebih tinggi. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, demi masa depan, Xiao Yan harus menghentikan langkahnya dan perlahan-lahan menggunakan keabadian yang sangat murni ini. Tubuh mengkonsolidasikan semangat juang dalam tubuh. Lagi pula, batasan seseorang sangat berkaitan dengan yayasan. Begitu fondasinya terguncang, itu juga akan berdampak besar pada masa depannya. Oleh karena itu, Xiao Yan juga menggunakan waktu untuk menggabungkan tubuh abadi ini untuk mengkonsolidasikan kultivasinya sendiri.
Dalam 1 bulan, Xiao Yan tidak hanya menggabungkan tubuh abadi, tetapi juga mengkonsolidasikan ki pertempuran di tubuhnya. Hal ini dapat dikatakan untuk melayani beberapa tujuan. Ini tentang waktu. Xiao Yan juga menyeringai, lalu tiba-tiba membuka matanya, dan aura emas abadi juga muncul. Setelah Xiao Yan membuka matanya, dia juga menemukan tubuh abadi beberapa ratus meter di sekelilingnya, dan segera mengangguk puas. Cahaya keemasan yang menakutkan terpancar dari tubuh abadi Xiao Yan. Dengan persepsi jiwa Xiao Yan yang kuat, dia secara alami dapat merasakan bahwa tubuh abadi yang dia gabungkan mungkin hanya karena tubuhnya yang abadi. Blokir pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 5. Untuk menyerang, Xiao Yan juga percaya diri. Dengan penguasa langit pemecah lapisan ke-7 di tangannya, ditambah teratai keheningan dan beberapa cara, bahkan berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Doudi Bintang 5 tidaklah cukup. Tapi tubuh abadi ini sepertinya kehilangan sesuatu, kata Xiao Yan setelah merasakannya beberapa saat. Hehe, kamu benar-benar cerdik. Kaisar abadi juga mendatangi Xiao Yan dari jauh. Iya. Xiao Yan juga menjawab dengan lembut, jelas tahu bahwa ketika dia bergabung dengan tubuh abadi ini, sisa jiwa tuannya, Raja Naga Emas, dan Kaisar abadi juga banyak bertukar. Lagi pula, dua dari mereka tersenyum jahat pada diri mereka sendiri sekarang, tampaknya mereka telah mencapai kesepakatan yang sama. Hehe gelombang Immortal Emperor, lakukan apa yang kau katakan. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Nak, apakah menurutmu tubuh abadi ini sepertinya tidak lengkap? Kaisar abadi juga tersenyum pada Xiao Yan. Tampaknya tidak lengkap, bahkan jika aku mendorongnya hingga batasnya, aku hanya bisa menampilkan level Kaisar Petarung peringkat ke-9. Petik 2. Jika kau ingin dikirim ke peringkat ke-10 nilai. Tampaknya ada sesuatu yang hilang. Xiao Yan juga perlahan membuka mulutnya sambil menatap tubuh abadi emas yang menempel di tubuhnya. Kamu merasa baik. Jika kamu ingin mendorong tubuh abadi ini hingga batasnya, kamu harus bekerja sama dengan api keabadian. Kaisar abadi juga menunjukkan tatapan licik. Api abadi. Mata Xiao Yan juga menjadi panas, dan kemudian dia menatap Kaisar abadi. Karena Kaisar abadi mengatakan bahwa jika dia ingin mendorong batas tubuh abadi, dia harus bekerja sama dengan api abadi. Bahkan jika Kaisar abadi di depannya hanyalah sisa jiwa, dia harus tahu di mana api abadi berada. Bahkan emas abadi yang legendaris. Jika Xiao Yan mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat untuk masa depannya. Senior, aku tidak tahu di mana api abadi ini sekarang. Xiao Yan juga dengan hormat menatap lelaki tua sederhana di depan dia. Masih anak yang cukup lihai. Kaisar abadi juga sangat puas dengan Xiao Yan. Kepuasan ini bukan hanya karena Xiao Yan memiliki darah keluarga Xiao dan merupakan keturunan dari senior Xiao Yun sebelumnya, tetapi juga karena karakter Xiao Yan yang langka ini, yang juga membuat Kaisar abadi ini memutuskan untuk berjudi. Lagi pula, ketika Xiao Yan menggabungkan tubuh abadi sebelumnya, Kaisar abadi juga banyak bernegosiasi dengan Raja Naga Emas. Melalui percakapan dengan Raja Naga Emas, dia juga belajar banyak hal, jadi menambahkan penglihatan tua dan pedas Kaisar abadi. Tentu saja tidak sulit untuk melihat bahwa anak Xiao Yan ini dapat dilihat oleh pembangkit tenaga listrik tingkat puncak. Raja Naga Emas, yang secara alami sangat luar biasa. Aku percaya kamu juga bisa merasakannya. Pada saat ini, aku hanyalah sisa jiwa. Setelah kejatuhan, karena tekanan dari pencarian terus-menerus dari ras jahat di luar wilayah, aku tidak punya pilihan selain untuk hidupkan tubuhku yang abadi di Dou di Hanoi dari paviliun dupa pembakaran, tetapi tempat di mana aku benar-benar jatuh. Bukan di sini. Kaisar abadi juga berbicara perlahan. Oh. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga menyingkirkan tubuh abadi yang mengelilingi tubuhnya, lalu mendengarkan dengan cermat dengan penuh minat, dan memusatkan pandangannya pada Kaisar abadi. Xiao Yan tahu bahwa Kaisar abadi ini jelas merupakan kekuatan besar. Apakah itu api abadi atau tubuh emas abadi? Itulah yang diinginkan Xiao Yan, dan sekarang Kaisar abadi mengatakan ini. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ketika aku menemukan api abadi, itu berada di benua Tianxing di benua Sifang di benua Dodi. Yan tersenyum. Petik 2. Benua Tianxing melupakan akhir dunia. Xiao Yan juga mengguncangnya kepala. Xiao Yan juga tahu bahwa benua Dodi ini terbagi menjadi 4 benua, yang terlemah terletak di benua Xuanling paling barat, dan kekuatan tengah adalah benua Douyun paling timur, benua Tianxing di paling utara dan benua Haohai, yang terkuat di paling selatan. Kekuatan benua Tianxing tidak sedikit lebih kuat dari benua Xuanling.
Dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti akan mati jika kamu pergi ke sana. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tubuh emas abadi dan api abadi ini memang berada di ujung langit yang terlupakan di benua Tianxing. Di mana keberadaan spesifik yang melupakan cakrawala, selama Anda mendekat, tubuh abadi dalam tubuh Anda juga akan memandu Anda untuk pergi. Petik 2. Tapi Anda harus ingat, jika Anda tidak memiliki kekuatan Kaisar Dou Bintang 7, Anda tidak boleh terlibat dalam dua hal ini. Kalau tidak, setelah Kaisar Abadi selesai berbicara, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas, matanya menjadi sedikit jelek, seolah-olah dia ingat adegan mengerikan menelan api abadi. Generasi muda tahu, hehe, tidak sia-sia nenek moyang Xiao menyelamatkan hidupku. Jika kamu bertemu senior Xiao Yun itu di masa depan, sapa saja aku. Kaisar Abadi juga, cukup bebas dan mudah. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, Seng Yan adalah musuh terkuat dari suku jahat, tetapi ketika suku jahat menyerang 7 alam kita, tampaknya suku jahat ini masih ingin mengumpulkan api suci. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tapi ingat, api suci tidak boleh jatuh ke tangan ras jahat asing. Petik 2. Jika api abadi diperoleh ras jahat di luar wilayah di masa depan, ingatlah untuk menghancurkannya, dengan segala cara. Pada akhirnya, suara Kaisar Abadi tiba-tiba bergema di ruang misterius. Junior ingat ajaran senior. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa, tapi apa yang Kaisar Abadi katakan secara alami memiliki alasannya, dan dia langsung setuju. Ayo pergi, sisa jiwaku juga telah mengambil perlindungan dari tubuh abadi ini. Kuharap lain kali kita bertemu, anakmu bisa seperti ini. Kaisar Abadi tersenyum perlahan, dan saat berikutnya, sosok itu juga perlahan menjadi ilusi, perlahan berubah menjadi pecahan emas, dan perlahan menghilang di aula. Ayo pergi, saatnya keluar. Raja Naga Emas menyingkir dari awal hingga akhir, tanpa mengganggu kemutlakan Kaisar Abadi ini. Tuan, mungkinkah Kaisar Abadi ini dibangkitkan? Xiao Yan juga melihat ke arah Kaisar Abadi yang telah tersebar menjadi pecahan emas dengan susah payah, lalu berkata. Semua pembangkit tenaga listrik ini jatuh dalam arti sebenarnya. Bahkan keluarga malaikat yang menguasai sihir kebangkitan paling kuat mungkin tidak dapat kembali ke langit. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Hei, ayo pergi. Xiao Yan juga menghela nafas tak berdaya, lalu perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu aula utama. Bum. Xiao Yan baru saja melangkah keluar dari aula Kaisar Abadi, dan aula itu runtuh pada saat berikutnya, dan suasana yang awalnya agak sederhana dan kuno langsung direduksi menjadi reruntuhan. Aula ini juga ada untuk melindungi tubuh abadi. Sekarang tubuh abadi memiliki seorang master, ia juga menghilang di ruang ini. Raja Naga Emas juga berkata, dan saat berikutnya Raja Naga Emas juga kembali ke cincin di tangan Xiao Yan. Bum. Cahaya keemasan yang menyilaukan juga menyebar dari sungai Dodi. Aura ini, Mu Yingying juga menjadi waspada. Jelas, kekuatan aura ini mungkin tidak sebanding dengan tahap puncak Xiao Yi Kaisar Bintang 7 Dou di sebelahnya, jadi dia segera menonton dengan waspada. Sungai Dodi, jangan panik, ini kakak tertuaku. Xiao Yi juga berbicara perlahan, dan kemudian Yesi tersenyum perlahan pada sosok emas itu. Kakak, sudah dianggap keluar, ayo tunggu. Xiao Yi juga melangkah maju gelombang dengan tinju yang mengenai bahu Xiao Yan. Semuanya berjalan dengan baik. Xiao Yan juga berkata kepada Xiao Yi, dan ternyata menemukan bahwa kepalan tangan Xiao Yi tidak mengandung kekuatan apapun, itu adalah tabrakan antara saudara. Tidak apa-apa. Melihat mereka berdua seperti ini, Mu Yingying cukup bingung, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Apakah kamu sudah mendapatkan tubuh Kaisar Dou peringkat ke-10? Xiao Yi juga tersenyum di pipinya, lalu berkata pada Xiao Yan yang ada di sampingnya. Untungnya tidak dipermalukan. Xiao Yan juga tertawa, jelas Xiao Yan juga memiliki kepercayaan mutlak pada Xiao Yi. Ketika Anda memasuki sungai Dodi, kami berempat semuanya berakhir dalam waktu sekitar 10 hari. Mereka semua memperoleh tubuh Kaisar Dou peringkat ke-6, dan Mu Yingying memperoleh tubuh Kaisar Dou peringkat ke-7. Xiao Yi juga caranya. Xiao Yan juga tidak terkejut. Untuk mengetahui tubuh seorang Dou Emperor, biasanya hanya didapatkan oleh murid yang merupakan murid berpangkat sangat tinggi. Ini cukup untuk mengguncang seluruh Burning Incense Pavilion. Dan keluarga kerajaan Xuanling juga mengirim seseorang ke sini. Ketika kamu keluar dari Bea Cukai, kamu bisa melanjutkan. Xiao Yi juga tersenyum.
Mendengar ini, Xiao Yan juga tertawa, meskipun dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki kolam Kaisar Xuanling ini. Tetapi karena itu bisa dipuji oleh banyak orang, itu secara alami menarik. Ngomong-ngomong, Xiao Yan, seorang penatua dari Hall of People yang membawa kita ke saat ini, dia memintamu untuk keluar dan menemukannya. Tampaknya disebut Zutua. Mu Yingying berkata kepada Xiao Yan seolah-olah dia mengingat sesuatu. Bambu bungsu. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu perlahan melangkah keluar dari aula bersama mereka bertiga. Sungai Doudi juga menjadi gelap, dan dia tidak tahu kapan akan dibuka lagi.